Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan diseminasi ya, dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, di sini saya akan berusaha memberikan ilmu yang saya dapatkan saat mengikuti pendidikan guru penggerak, terutama di bagian modul 1.4 yaitu budaya positif. Untuk saya sendiri adalah Fari Fahmi dari SMP Negeri 1 Ngadirjo. Konsep inti dari budaya positif ini ada 8. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, 2 tentang disiplin positif, 3 nilai-nilai kebajikan, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 motivasi perilaku manusia, 6 posisi kontrol guru, 7 keyakinan kelas, dan 8 segitiga restitusi. Yang pertama saya akan menjelaskan berkaitan dengan perubahan paradigma belajar. Mengapa sih paradigma belajar itu harus berubah? Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui ya yang tentang pembelajaran berdiferensiasi? Ya. Sudah. Jadi perubahan paradigma belajar itu diawali atau merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu guru? Profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada 6 apa 5? 6. Coba Bu Sari bisa menyebutkan mungkin apa saja? Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, mandiri, kreatif, terus bernalar kritis, yang terakhir gotong royong. Perubahan paradigma belajar ini memang ditujukan untuk mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Yang tadi jumlahnya ada 6, yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Di sini menurut Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Centered Leadership pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu realitas. Jadi kalau ingin mewujudkan perubahan dari paradigma belajar, menurut saya ini adalah motivasi yang hadir dari diri sendiri, dari motivasi intrinsik. Selanjutnya di sini masih ada miskonsepsi tentang teori kontrol dalam melakukan perubahan paradigma belajar, di mana ada 4 miskonsepsi, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mungkin kita masih beranggapan seperti itu ya Bapak Ibu. Coba kita lihat satu persatu bahwa miskonsepsi ini tidak betul ya. Nah, dari sini Dr. William Deser dalam kontrol teori itu menurut
terjadi karena sebenarnya murid tersebut mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru tersebut. Jadi dalam ilusi guru mengontrol murid ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan perilaku yang tidak sesuai. Nah, kadang kita mengontrol murid, murid bisa saja berbuat salah, tapi kita tidak mengetahui tujuan murid kenapa dia berbuat salah seperti itu. Kemudian untuk miskonsepsi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Di sini, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid untuk mengurangi suatu perilaku tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi ketergantungan pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi kalau kita samakan dengan posisi kontrol seorang guru, di ilusi nomor 2 ini lebih cenderung ke posisi teman, ya. Kemudian untuk miskonsepsi yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu akan dapat memperkuat karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Jadi seolah-olah merasa bersalah terus gitu. Ini miskonsepsi dari poin yang ketiga. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Perilaku memaksa ini tidak akan efektif dalam jangka waktu yang panjang, malah akan menjadi sebuah hubungan permusuhan yang terbentuk. Bahkan ada pengalaman sampai anak itu masih ingat di masa-masa SMP atau masa-masa SMA, dia ingat dengan perlakuan seorang guru. Jadi malah menimbulkan rasa dendam pada si anak itu. Ini ada beberapa perbedaan ya dari cara pandang mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama untuk stimulus respon sendiri bahwa menganggap kebutuhan kita itu sama. Padahal menurut teori kontrol kebutuhan kita itu adalah berbeda. Untuk yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau menurut teori kontrol, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi perbedaan pendapat itu sangat wajar. Kemudian stimulus respon mengarahkan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal menurut teori kontrol bahwa semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Lanjut, untuk orang lain bisa mengontrol saya, namun menurut teori kontrol hanya Anda yang akan bisa mengontrol diri sendiri. Lanjut, untuk saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, menurut teori kontrol bukan paksaan, tapi sebaiknya melakukan kolaborasi dengan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian dalam stimulus respon juga ada anggapan bahwa mode berpikir menang atau kalah itu pas, tapi menurut teori kontrol ternyata tidak tepat ya, karena model berpikirnya harus menang, menang, dan menang. Selanjutnya berkaitan dengan materi disiplin positif ya. Jadi disiplin positif itu apa Bapak Ibu? Pendekatan untuk menyadarkan atau membentuk murid ke arah motivasi intrinsik. Ya betul sekali ya, menurut Bu Ika dalam disiplin positif itu pendekatan untuk menerapkan disiplin
menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi memang di sekolah kita itu sangat ditekankan pembiasaan-pembiasaan yang mengarah ke arah disiplin positif, ya, seperti sholat berjamaah, terus sopan, santun, salim, ya, ada kegiatan literasi dan sebagainya. Nah itu memang tugas kita untuk selalu menerapkan disiplin positif dimanapun. Kemudian bagaimana cara menerapkan disiplin positif pada anak? Ini bisa kita lakukan yang pertama dengan membuat kesepakatan atau keyakinan. Kemudian kita akan menetapkan konsekuensi, memberikan pujian, menjalin komunikasi baik, dan yang paling penting sebagai pendidik adalah menjadi teladan yang baik. Karena setiap gerak-gerik guru itu akan selalu dicontoh oleh murid. Selanjutnya, disiplin positif tadi yang kita lakukan itu sebenarnya digunakan untuk apa sih? Nah, itu salah satunya digunakan untuk menciptakan atau membentuk nilai-nilai kebajikan pada diri murid. Apa yang dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan? Bu Kuntarti? Nilai kebajikan itu adalah nilai yang telah disepakati bersama. Nilai-nilai kebajikan adalah sesuatu yang sudah disepakati bersama. Ya, jadi di sini nilai-nilai kebajikan itu tidak memandang suku, tidak memandang agama, tidak memandang ras dan latar belakang, baik itu bahasa maupun budaya. Nah, ada 4 macam ya dari nilai-nilai kebajikan universal, yaitu tentang profil pelajar Pancasila yang tadi sudah disebutkan sama Bu Sari, ada 6. Kemudian yang menurut Ibu Primerial Program itu ada beberapa macam, ya, antara lain ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, sampai percaya diri dan komitmen. Kemudian untuk nilai-nilai kebajikan yang menciptakan keterampilan hidup, diantaranya ada dapat dipercaya, lurus hati, tidak merendahkan orang lain, ya, memberikan yang terbaik dari diri, dan sebagai pendengar yang aktif. Dan yang terakhir ada nilai-nilai kebajikan universal menurut petunjuk hidup. Nah itu salah satunya peduli, ya, penalaran, bekerja sama, memiliki rasa humor, berinisiatif, bahkan persahabatan dan tanggung jawab. Itu yang nanti akan terbentuk dari nilai-nilai kebajikan yang dilakukan dengan disiplin positif tadi. Selanjutnya di materi yang akan saya sampaikan berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, ya. Ada 5 macam kebutuhan dasar manusia, diantaranya yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk bisa diterima, kebutuhan atas kemampuan, kebutuhan untuk merasa senang, dan satunya lagi adalah kebutuhan akan pilihan. Kita lihat satu persatu. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu merupakan kebutuhan survival, ya. Dan ini sangat penting. Sifatnya adalah psikologis. Misalnya dalam hal apa? Ini yang paling pokok, ya. Misalnya tentang kesehatan, rumah, makanan. Bahkan kebutuhan biologis merupakan proses reproduksi dan kebutuhan untuk bisa tetap bertahan hidup, ya. Jadi kalau dalam pelajaran IPA, reproduksi memang ditujukan untuk beradaptasi, ya, beradaptasi, menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan untuk bertahan hidup. Kemudian untuk komponen psikologi pada kebutuhan ini antara lain merasa aman, ya. Jadi kita dalam lingkungan keluarga itu merasa aman bila berada di
positif, dan sebagainya. Selanjutnya untuk kebutuhan bisa diterima, ini juga merupakan kebutuhan psikologis, di mana kebutuhan ini untuk disayangi dan diterima, baik itu di lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Jadi di sini keinginan untuk terhubung dengan orang lain, terkoneksi dengan orang lain. Misalnya kalau untuk mendidik sendiri ya menjadi guru yang dicintai murid-muridnya. Terus kalau dalam masyarakat juga kita yang warga yang dicintai tetangganya, bukan tetangga yang lain ya. Nah, biasanya kalau kebutuhan untuk diterima di sini, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Ini kategori kebutuhan untuk diterima. Selanjutnya kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu. Jadi mereka menjadi lebih kompeten, menjadi lebih terampil, menjadi lebih berprestasi dan ingin diakui serta ingin memiliki rasa harga diri dalam suatu lingkungan. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Nah, biasanya murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi, ingin menjadi seorang pemimpin. Jadi dalam kelasnya itu suka nyuruh-nyuruh teman, suka akon-akon, tidak mau menjadi orang yang dipimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kira-kira Bapak Ibu guru, kebutuhan ini sesuai atau tidak? Sesuai ya, karena kita memang ingin menjadi yang terbaik. Selanjutnya kebutuhan akan pilihan. Nah, pilihan ini berarti si murid ini ingin mendapatkan suatu kebebasan ya. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, dan tidak terlalu berpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Ini anak-anak yang mandiri ya. Kemudian ada kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan untuk mencari kesenangan itu dengan bermain, dengan tertawa, dengan healing, dengan shopping ya. Mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Jadi kalau di dalam sekolah itu bisa kita lihat dalam kegiatan ekstrakurikuler ya. Mengapa dia memilih sepak bola? Mengapa dia memilih bola voli? Pasti karena mereka senang dengan kegiatan tersebut. Jadi mereka mengikutinya pun juga dengan enjoy. Selanjutnya berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Ini ada dua macam ya. Motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Oleh Diana Gonson yang pertama, motivasi eksternal itu biasanya yang untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Nah, ini merupakan tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Untuk yang kedua,
Yang bersifat eksternal itu biasanya dilakukan karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dan pengakuan dari orang lain. Yang ketiga, ini motivasi intrinsik ya. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Dalam motivasi ini, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan dihargai. Jadi dalam melakukan sesuatu hal ya bukan karena paksaan atau bukan karena ada orang lain untuk dipuji dan untuk diberi imbalan, itu bukan. Susah ya. Nah, selanjutnya berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih yang membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu, Bapak Ibu? Hukuman itu tidak diberitahu sebelumnya. Hukuman itu tidak kalau hukuman itu tidak diberitahu sebelumnya. Bahkan kalau kita memberikan hukuman kadang tidak sesuai ya. Misalnya si anak ulangan mendapatkan nilai 4. Masa hukumannya kalau melayu-melayu di lapangan, nah itu kan sebenarnya tidak sesuai ya. Nah, hukuman ini terbentuk karena tindakan terhadap suatu pelanggaran ya. Jadi bersifat fisik biasanya dilakukannya. Kemudian kalau restitusi itu menurut Gosen 2004 adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi nanti sangat berbeda antara hukuman dan restitusi. Ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Salah satunya untuk hukuman itu merupakan identitas yang gagal. Tapi kalau konsekuensi dan restitusi merupakan identitas yang sukses. Misalnya ketika melakukan hukuman itu dapat menyakitkan orang yang dihukum, kemudian merasa tidak nyaman bahkan dalam waktu yang panjang. Kemudian ada yang menjadi korban bahkan sampai meminta keadilan juga ada. Kalau konsekuensi dan restitusi itu lebih mengarah ke lebih baik ya, ke sikap yang lebih baik nih. Perbedaannya di sini walaupun sama-sama identitas sukses adalah sesuatu harus terjadi pada konsekuensi, sedangkan pada restitusi merupakan pilihan. Pada konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam waktu yang pendek. Kemudian murid juga dibuat tidak nyaman. Sedangkan pada restitusi itu dikuatkan untuk dalam waktu yang lama. Korban mendapatkan ganti dan kadang murid malah mendapatkan penguatan. Jadi motivasi intrinsiknya itu sudah mulai terbentuk. Next. Nah, untuk selanjutnya berkaitan dengan hukuman, itu juga menimbulkan perilaku pasif agresif yang selalu meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid masih merasa takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut ke kehidupan nyata. Jadi hukuman hanya berlaku di daerah tertentu atau di lingkungan tertentu saja. Salah satunya misalkan dengan kamu harus seperti ini, kamu harus menjadi seperti itu. Nah, seperti itu. Kemudian dalam konsekuensi dan restitusi itu lebih mengarah ke sikap yang lebih positif ya. Jadi dalam konsekuensi itu biasanya perlu monitoring dan supervisi yang terus-menerus dari guru. Nah, ini kalau yang sudah dilakukan di guru BK ya, biasanya ada pemantauan ya BK. Ya, ada misalnya si anak sudah melakukan kesalahan. Nah, ada pemantauan dengan cara absen setiap pagi. Terus apa yang tidak lanjutnya, apa yang sudah kamu perbaiki dari kesalahan tersebut, ada peningkatan ke arah positif atau biasa-biasa saja.
restitusi itu pemecahan masalahnya lebih diarahkan dalam waktu yang panjang. Jadi tujuannya tadi untuk membentuk motivasi intrisi dari dalam diri murid. Kemudian untuk hukuman ini sifatnya negatif ya, konsekuensi sifatnya netral dan restitusi lebih bersifat positif. Modenya dalam hukuman itu adalah paksaan, kalau konsekuensi itu lebih ke stimulus respon dan restitusi lebih ke arah teori kontrol. Jadi kalau untuk bisa membedakan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi bisa dilihat di sini ya. Ada 3 ya di sini. Hukuman bersifat tidak terencana, hukuman bersifat satu arah, dan berupa hukuman fisik maupun psikis. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati oleh murid. Bentuk konsekuensinya bisa jadi dari pihak guru atau sudah dari pihak sekolah. Tetapi dari konsekuensi ini murid dibuat tidak nyaman dalam waktu pendek karena selalu dimonitori oleh gurunya. Sedangkan restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk selalu memperbaiki kesalahan. Jadi murid itu diajak berkolaboratif untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan sendiri. Jadi restitusi ini sangat pas jika kita memposisikan posisi kontrol itu sebagai manajer. Selanjutnya biar agak refresh sedikit ya, Bapak Ibu mohon refresh sejenak, ada ice breaking sedikit. Ice breakingnya kira-kira apa? Mau tepuk tangan? Ya. Saya lihat dulu ya. Jagoan SMP Negeri 1 Maderjo. Spensa hijau. Spensa hijau. Bocah. Gurunya. Ya, untuk ice breakingnya
sebagai penghukum, pasti akan bersikap dengan mata melotot ya, terus sambil jarinya ditunjuk-tunjuk ke arah anak itu. Misalnya kita mengatakannya, kamu saja selalu saja yang salah ya. Misalnya seperti itu. Atau bahkan awas ya kalau kamu melanggar, itu dalam posisi penghukum. Kira-kira Bapak Ibu pernah mengalami seperti ini? Pernah melakukan? Pernah ya, bahkan sering ya, kalau dengan anak-anak yang sering terlambat, sering bolos, sering ramai di kelas ya, kadang emosi kita tidak terkontrol. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau bahkan merasa rendah diri. Biasanya kata-kata yang keluar dengan lembut dalam posisi pembuat merasa bersalah, misalnya, ibu sangat kecewa sekali loh dengan kamu. Kenapa kamu melakukan hal ini? Nah, jadi kalimat-kalimatnya itu sangat menyentuh hati, ya. Sangat menyentuh. Kadang malah membuat si anak itu merasa saya kok tidak berharga sama sekali. Kemudian posisi yang ketiga adalah posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif, melalui ajakan yang lembut. Posisi teman pada guru bisa berakibat negatif maupun positif. Positif di sini misalnya berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Nah, guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor itu untuk mempengaruhi seseorang. Jadi dalam posisi teman itu kita lebih ke arah merangkul, ya, merangkul. Tapi sisi negatifnya, kadang dalam posisi teman itu murid menjadi melonjak, ya. Jadi sejak karo Pak Deli lah, sampai kata-katanya seperti bukan murid dengan gurunya, pakai kata-katanya seperti dengan temannya. Ini yang harus kita batasi. Biasanya kalimat yang dilontarkan kalau kita ingin menjadi posisi teman adalah, ayo bantulah demi bapak ya, atau ayo bantulah demi ibu ya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, ibu bantu bereskan ya. Jadi kalau posisi teman itu kadang kalau saya sendiri melakukannya di rumah juga bisa ya. Misalnya mengajak anak yang nomor 1 itu untuk membersihkan kamarnya. Nah, itu diajak dengan kalimat-kalimat yang lembut dan santun. Selanjutnya, posisi sebagai pemantau. Pemantau artinya mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi kadang kita menggunakan sanksi dan dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Dalam posisi pemantau ini, seorang akan menjalankan posisi pemantau dengan menanyakan misalnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Jadi kalau kita bersikap sebagai pemantau ya kita harus profesional. Misalnya anak kita menjadi murid, nah anak kita benar-benar salah ya kita harus bertindak sebagai pemantau, ya. Jadi ini berdasarkan posisi pemantau. Yang terakhir, posisi guru adalah sebagai manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi dalam posisi manajer itu biasanya kita lebih bersikap sebagai posisi teman dan pemantau, ya. Namun ketika pada saat penanganan masalah atau restitusi, posisi manajer tidak dapat digunakan, maka kita kembali lagi ke posisi pemantau dan teman. Apa sih sebenarnya posisi manajer itu? Ada yang bisa menambahkan mungkin? Kalau menurut pendapat saya, manajer itu
di mana guru itu mampu menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa. Jadi siswa itu ketika melakukan kesalahan sadar bahwa dia itu salah, terus melakukan upaya-upaya perbaikan, dan jelas itu dibantu kita sebagai pendidik. Seperti itu, Bu. Baik ya, kalau Bu Ika pengalamannya lebih banyak sekali karena memang beliau sebagai guru BK pasti sering melakukan posisi guru itu sebagai manajer. Jadi tujuan posisi manajer itu sebenarnya adalah memfasilitasi anak untuk bisa bertanggung jawab, untuk bisa mandiri dalam menyelesaikan persoalannya sendiri. Nah, untuk posisi manajer ini biasanya kita akan mengembalikan keyakinan kelas yang sudah disepakati, misalnya dengan apa yang sudah kita yakini, apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini, seperti itu, oke? Untuk tugas seorang manajer bukan hanya mengatur perilaku seseorang, tapi lebih membimbing murid untuk menjadi manajer sendiri. Jadi dalam posisi manajer ini malah kita itu mengembalikan murid ke kelompoknya, bukan malah menghilangkan dari kelompoknya. Dalam arti penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, oke? Ketika murid itu saat diajak berdiskusi tentang restitusi belum siap, oke? Tapi sebenarnya tujuan dari 5 posisi kontrol guru itu adalah mengajak murid ke posisi manajer, di mana murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat tercipta lingkungan yang nyaman, lingkungan yang aman, dan lingkungan yang positif. Next. Coba untuk sekarang Bapak Ibu guru dengan pertanyaan ini ada pada posisi apa nih? Posisi kontrol apakah aku ketika kamu tidak pernah melakukannya, selalu saja melanggar? Kira-kira posisi apa Bu Sari? Posisi penghukum ya. Jadi ini langsung dengan kata-kata yang tinggi ya. Bahkan tangannya sampai dipegang di sini ya, di perut ya. Kamu tidak pernah melakukannya, selalu saja melanggar. Yang kedua, posisi kontrol apakah aku? Saya sangat kecewa sekali dengan kamu. Apa Bu Nasi? Membuat merasa bersalah. Jadi ini menggunakan bahasa yang lembut ya. Kalau mendengar ini pun si murid akan tersentuh hatinya. Yang ketiga, posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan demi ibu. Apa kira-kira? Teman ya, lebih mengajak ya, lebih ke arah persuasif. Kok susah ya? Ya, yang keempat, posisi kontrol apakah aku? Apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa ini kira-kira? Pak Nur? Manajer ya. Jadi ini anak diminta untuk membuat rencana dalam penyelesaian suatu masalah. Selanjutnya ini berkaitan dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Apa sih sebenarnya keyakinan sekolah atau kelas? Yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu tanpa memandang bulu, tanpa memandang latar belakang suku dan bangsa. Kenapa sih keyakinan kelas itu penting? Karena yang pertama, setiap murid itu berhak untuk belajar dan berkembang. Kemudian dalam kesalahan murid itu akan menjadi kesempatan dalam belajar mereka. Kemudian hubungan yang positif adalah dasar untuk belajar. Dan yang keempat, kita bertanggung jawab
kalau memang kita ingin menciptakan lingkungan yang nyaman dan kondusif, ya kita harus bersama-sama membuat kesepakatan dan bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang sudah diyakini tadi. Cara merumuskan keyakinan kelas itu bisa dilakukan, ini kurang lebih 22%. Itu kita bertanya kepada murid tentang harapan apa sih yang akan diinginkan di kelas kita. Kemudian 77%-nya nanti buat pernyataan positif. Pernyataan positif maksudnya misalnya tidak boleh bergurau. Nah, itu kan kalimatnya masih menggunakan kalimat negatif. Maka kita menggunakan pernyataan positif. Misalnya diganti dengan apa kalau tidak boleh bergurau? Tertib di dalam kelas, atau saling toleransi, saling menghargai. Kemudian 100% jadikan keyakinan konsisten dan mudah diingat. Jadi ketika membuat keyakinan kelas tidak usah banyak-banyak, kalimatnya tidak usah panjang-panjang, namun yang penting adalah konsisten dilakukan dan selalu mudah diingat. Ini langkah-langkah yang hampir sama dengan tadi. Yang pertama bertanya kepada murid tentang harapan. Kita dapat merumuskan dengan relevan dan memotivasinya, membuat kalimat positif dan menggunakan kalimat yang sederhana tapi efektif untuk memotivasi dan selalu mengingatkan kita selama proses pembelajaran. Untuk pembentukan keyakinan kelas ini banyak sekali manfaatnya. Salah satunya untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, meningkatkan motivasi belajar, mengurangi ketakutan dan kecemasan, memperkuat hubungan sosial, meningkatkan kemandirian, dan juga meningkatkan tanggung jawab pada murid. Jadi sangat penting. Untuk materi yang terakhir yang saya sampaikan berkaitan dengan disiplin positif adalah penerapan segitiga restitusi. Mungkin kalau Bapak Ibu guru yang belum pernah mengikuti pendidikan guru penggerak penasaran ya, apa sih yang dimaksud dengan penerapan segitiga restitusi itu apa? Seperti Bu Vika mungkin belum tahu ya Bu? Belum ya. Bu Osi juga mungkin ini masih masih asing ya. Nah, sebenarnya penerapan segitiga restitusi itu dalam sekolah digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sekolah. Nah, menurut Gosen 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Karakter ya, ini kurang K dan R. Dalam menerapkan segitiga restitusi ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Dalam tahap 1 menstabilkan identitas itu nanti seorang guru harus bisa masuk ke lingkungan permasalahannya terlebih dahulu. Misalnya ketika memanggil anak untuk penyelesaian masalah ini menggunakan kata-kata, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ibu juga pernah melakukan ini. Atau bisa juga, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, setiap manusia pasti tidak sempurna. Kemudian kalau dalam validasi tindakan yang salah, ini biasanya digunakan untuk mencari alasan. Mengapa sih kamu melakukan seperti itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini kita mengorek sebanyak-banyaknya alasan si murid itu melakukan kesalahan, karena tadi sudah dijelaskan di awal bahwa tindakan yang buruk pun pasti ada tujuan. Kemudian
Kemudian yang ketiga itu kita menanyakan keyakinan, ya. Nanti menanyakan keyakinan itu dengan mengingatkan dengan keyakinan yang pernah disepakati. Misalnya nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu akan menjadi seperti apa? Nah, masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke arah keyakinan. Nah, sedikit Bapak Ibu berkaitan dengan disiplin positif yang sudah saya sampaikan tadi, saya juga pernah melakukan, ya, bagi praktik baiknya, pernah melakukannya di kelas, yaitu kegiatan dalam penerapan restitusi dan pembuatan keyakinan kelas. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas itu berkaitan juga dengan pembelajaran mandiri di PMN, ya. Jadi kemarin saya sudah menyelesaikan tahapan modul dari PMM, kemudian dari situ ada aksi nyata jika kita ingin mendapatkan sertifikat dari materi disiplin positif. Nah, saya membuat aksi nyata pas banget dengan ajaran baru di sekolah kita. Saya menerapkannya di kelas 9B. Kebetulan di kelas 9B adalah wali kelasnya saya. Jadi saya mendokumentasikan kegiatan ini dan saya upload di PMN. Bapak Ibu bisa melihat dokumentasi aksi nyata yang saya upload di PMN, ya.
dilakukan oleh Bapak Ibu guru ya, apalagi ketika penilaian kinerja seorang guru itu harus mendapatkan berbagai macam sertifikat ya, salah satunya bisa menggunakan ini. Nah Bapak Ibu guru kan sudah melakukan ya, atau ada yang belum, nah nanti bisa mengadopsi bagaimana cara dalam pembuatan langkah-langkah keyakinan kelas. Tapi jangan lupa dalam membuat keyakinan kelas itu harus ada umpan balik dari murid ya. Kebetulan pas sekali dengan saat-saat di modul pendidikan guru penggerak budaya positif, saya pas selesai menyelesaikan aksi dari budaya positif yang ada di PNM, dan ini baru muncul sertifikatnya kemarin tanggal 13 Agustus 2024. Jadi memang sangat pas. Mungkin Bapak Ibu guru ada yang mau bercerita sudah membuat keyakinan kelas gitu, apalagi kalau ini kan awal-awal pembelajaran ya. Mungkin Pak Nur sudah membuat keyakinan kelas? Belum. Pak Ben? Belum juga ya. Nanti bisa dipraktekkan karena modul di keyakinan kelas ini sangat sedikit dan gampang. Oke, selanjutnya saya akan juga berbagi berkaitan dengan kegiatan segitiga restitusi. Untuk kegiatan segitiga restitusi yang sudah saya buat, itu juga saya sudah mendokumentasikan dalam bentuk video Bapak Ibu. Mungkin bisa dipresani juga. Berkaitan dengan penerapan segitiga restitusi itu, maaf ya Bapak Ibu karena tadi ada kesalahan ya. Jadi itu kita lakukan juga dengan menggunakan 3 tahapan. Yang pertama, minta tolong Pak Bumino, ada 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas dulu, kemudian memvalidasi tindakan, dan yang ketiga adalah melakukan keyakinan atau menanyakan keyakinan. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu untuk penerapan segitiga restitusi, mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah melakukan ya. Namun saya juga mengetahui bahwa penerapan segitiga restitusi ada tahapannya itu juga dalam pendidikan guru penggerak ini. Kalau dulu hanya langsung menanyakan ke anak, kenapa sih kamu berbuat seperti itu, tanpa melakukan tahap-tahap yang pertama. Jadi biasanya langsung menanyakan ke alasan, kemudian untuk selanjutnya mengarahkan anak tersebut untuk
Boleh langsung buka sesi Saya pertanyaan? langsung bertanya. Ya, untuk pertanyaan, perlu atau tidak sih sebenarnya budaya positif itu dikembangkan di lingkungan keluarga? Kemudian jika perlu, maka bagaimana cara mungkin dari sekolah memberikan fasilitas kepada guru, kepada orang tua di rumah agar mengetahui tentang budaya positif? Terima kasih. Baik Bu Rosi, terima kasih atas masukannya berkaitan dengan pengalaman dalam menerapkan segitiga restitusi. Kemudian untuk berkaitan dengan pertanyaan tadi, perlukah segitiga restitusi itu kita lakukan di rumah? Terus bagaimana cara melakukannya? Kalau menurut pendapat saya, melakukan segitiga restitusi itu selain dilakukan di sekolah, di rumah pun sangat perlu, bahkan sangat penting ya. Apalagi kalau pendidikan di rumah itu kan yang melatar belakangi nanti si anak itu dalam keseharian itu bagaimana. Jadi apalagi seorang ibu ya, nah biasanya ibu ini akan menjadi contoh dari anak-anaknya, memberikan pendidikan yang terbaik bagi putra-putrinya. Terus kalau misalnya ditanya bagaimana cara kita menyampaikan ke orang tua, karena menurut kita bahwa restitusi itu perlu dilakukan di rumah ya, karena semua orang tua kan tidak dari latar belakang guru ya. Kalau dari latar belakang guru mungkin bisa, tapi kalau dari yang latar belakangnya petani, pedagang ya, bahkan yang sama sekali tidak mengenal bangku sekolah itu tidak tahu. Nah, bagaimana cara kita memberikan pengertian bahwa segitiga restitusi itu penting dilakukan di rumah ya? Kita adakan sosialisasi ya. Jadi kita seperti bisa melakukan kegiatan parenting ya. Kegiatan parenting di mana kegiatan parenting itu akan mensosialisasikan pentingnya dari restitusi ini. Dan restitusi merupakan langkah dalam melakukan atau membangun program sekolah ya, atau melakukan program-program sekolah yang sudah direncanakan. Jadi kalau dari parenting ini orang tua sudah diberikan pengertian ya, dan orang tuanya adalah orang tua yang masa kini ya, artinya masa kini itu yang bisa mendukung kegiatan anaknya ya, pasti akan bisa tersampaikan. Jadi kalau orang tua sudah oke, sekolah bisa memfasilitasi, ini insya Allah akan tercipta dari murid yang memiliki profil belajar Pancasila seperti yang dicita-citakan dalam kurikulum Merdeka ini. Seperti itu Bu Rosi. Atau mungkin Bapak Ibu yang lain mau menambahkan? Jadi ini sedikit pengalaman saya Bapak Ibu berkaitan dengan penerapan segitiga restitusi ya. Ada langkah-langkahnya saya tuliskan di sini biar lebih gampang dalam memahaminya. Jadi yang saya tularkan di sini adalah kegiatan saat anak membolos pada saat kegiatan dalam santai BRI. Ini memang anaknya namanya Egi ya, saya tulis Egi.
Bapak Ibu, untuk kegiatan berbagi praktik baik yang sudah pernah saya lakukan menggunakan penerapan segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Ya. Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menambahkan? Masih ada beberapa waktu. Cukup ya. Terima kasih sekali. Sebelum kita tutup pertemuan hari ini, saya akan memberikan kesimpulan berkaitan dengan kegiatan diseminasi pada siang hari ini, yaitu jadi dalam menerapkan budaya positif, hendaknya guru itu memiliki kompetensi kepribadian, profesional dan sosial yang baik agar dapat menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi menurut dalam filosofi Ki Hajar Dewantoro bahwa seorang guru itu sebaiknya menjadi among. Among itu seperti apa? Yaitu among yang dapat menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab dan memiliki karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yang terakhir dalam sesi ini, izinkanlah saya menutup dengan sebuah pantun ya Bapak Ibu. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Terima kasih sekali Bapak Ibu waktunya. Semoga dengan pertemuan ini ada pengibasan yang lebih baik nih, yang nanti bisa Bapak Ibu terapkan di sekolah, yang nantinya akan bisa memajukan sekolah kita, khususnya di SMP Negeri 1 Madojo. Kita yel-yel terlebih dahulu sebelum pulang Bapak Ibu. Spensa Ijo is the best. Spensa Ijo is the best. Botre hai gurune best. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari akan sugeng tindak, dari akan sugeng kundur.